Hello ladies and gentlemen, bagaimana kabarnya? Masih ngacang sambil si dendang. Film sekali ini bergenre aksi berjudul Into the Sun, yang dimana pemeran utamanya aktor legendaris yang tidak asing bagi kalian ialah Steven Seagal. Diceritakan ia seorang mantan agen FBI disuruh mencari pembunuh gubernur Jepang. Tanpa basa-basi takut mengganggu waktu gagaro kalian, si dendangkan tubuh ajak orang sekampung sambil bawa sasajen. Mari kita ngacang. Film memperlihatkan Steven Seagal alias Travis Hunter sedang mengintai Burma, bos bandar narkotika di Thailand. Lalu atasannya menyuruh Riender menargetkan kameranya pada Burma. Tak lama ada wanita yang hendak lodem alias BAB diikuti dua pria yang akan memperkaosnya hingga Travis tersulut dan langsung menembak mereka. Tiba-tiba No sir, don't go, don't go. Iya, mereka selamat, tapi sayangnya Riender terluka. Lie down, man. You're not dying, man. Beberapa minggu kemudian, di kota Tokyo, Cagup Tayakawa berorasi tentang visi misinya jika dia terpilih jadi gubernur di hadapan reporter dan para fansnya. Ketika ia pulang, di kantor intelijen CIA Jepang, Ade Block pemimpin CIA dihubungi rekannya yang meminta bantuannya untuk menemukan pembunuh Cagup tadi. Awalnya Block menolak karena itu tidak masuk dalam sistem intelijen. Terlihat sekumpulan orang Cina hidup di Jepang melakukan ritual perjanjian pada dewa mereka yang dipimpin oleh Chen. Tapi salah satu dari mereka tidak mau berjanji dan membaktikan hidupnya pada orang Jepang. Mendengar hal itu, Chen langsung membogemnya. Berganti pada ketua Yakuza baru ialah Kuroda yang ambisi ingin membasmi dan menguasai tempat-tempat Yakuza di daerah itu. Lalu ia berterima kasih pada anak buahnya yang tadi membunuh Cagup. Tiba-tiba di lain sisi, Travis sedang lihat-lihat katana di toko langganannya hingga ia dipuji dan disegani di kalangan seni bela diri Jepang. Tapi Travis yang tidak gila pujian, ia memilih diam. Tak lama, Ade Block menghubungi Travis. Hello. Afternoon, sir. Sir? Di kantor CIA, Ade Block minta Travis untuk menyelidiki kasus Cagup. Block beranggapan dalang dibalik kematian calon gubernur ulah Yakuza. Tapi Travis menyangkal setahunya organisasi Yakuza tidak peduli dengan politik. Tak lama agen Mark masuk dan ditugaskan untuk jadi rekan Travis. Why don't you have the FBI put together? Di TKP, Mark menjelaskan kronologi dan ciri-ciri orang yang menembak Cagup. Lalu Travis minta diputarkan kamera CCTV pada Inspektur Maide. Saat CCTV diputar, Travis lihat orang yang membunuh Cagup menggunakan kalung kelompok Guangdong asal Cina. Can you give me a copy of this? Yeah, sure.
Di Chinatown, Tokyo, Travis mencari informasi tentang Kwang Tong pada guru Cheng, rekan masa lalunya. Dengan senang hati, Cheng akan bicara pada kelompok Kwang Tong supaya tidak berbisnis dengan Yakuza. Sebelum pergi, Travis dipertemukan dengan Mei Ling, murid pertamanya waktu itu. Shield, now she's yours. She's gotten big. Keesokannya Travis bersama Mark mendatangi kediaman Jaibatsu, pemimpin perbankan, untuk menggali info sekitar Yakuza dan kelompok Tong. Jaibatsu berasumsi jika dua kelompok tersebut memulai bisnis narkotika yang diselundupkan sampai salah seorang bawahan Jaibatsu dibunuh oleh mereka. Tak lama, Ade Block menanyakan perkembangan investigasi yang dilakukan Travis. Travis menduga jika Tong dan Yakuza memulai bisnis narkotika. Go Bruins. Di lain sisi, Kuroda dan Chen beserta anak buahnya sedang merayakan bisnis haram mereka yang sangat signifikan. Kuroda harap Chen bersama anak buahnya bisa membantu bisnis yang Kuroda kembangkan. Golden Triangle. Saat di perjalanan ke klub Fusion, Travis harap Mark sebagai anggota baru FBI yang ditugaskan CIA bisa memahami aturan-aturan FBI dan CIA. Berganti pada anak buah Kuroda CS mempersiapkan tepung terigu alias herosin yang hendak mereka selundupkan menggunakan styrofoam. Terlihat Travis menghampiri Nayako, sahabatnya, untuk minta bantuan perihal kelompok Yakuza dan Tong. Nayako yang tidak bisa memberi info lebih menyuruhnya untuk mendatangi seniman tato. Saat di luar, Travis dikuntit oleh agen CIA suruhan Ade Block. Lah, kok dikuntit? Ada apa? Setelah itu, Travis dan Mark yang hendak makan bertabrakan dengan Yakuza receh hingga pria itu membentak Travis. Tapi Travis memilih diam dan masuk ke dalam kedai. Tak lama, pria tadi datang dengan teman-temannya hendak memukuli Travis. Tiba-tiba, Oh, look who's here. iya, mereka semua kalah. Tapi sayangnya polisi datang karena mendengar suara tembakan. Di kantor CIA, Mark dimarahi karena sudah gegabah dan sembarangan menggunakan senjatanya. Block takut kalau ikatan CIA Amerika dan Jepang akan hancur gegara Mark yang sudah ceroboh. Thank you. Terlihat Travis mendatangi seniman tato bernama Kawamura. Mereka pun mulai berbincang tentang Kuroda dan Chen. Lalu Kawamura memberitahu Travis orang yang mampu menghentikan bisnis mereka ialah Kojima, ketua Yakuza lama. Dan Kawamura akan mengatur pertemuan Travis dengan bawahan Kojima. Setelah itu, Travis bertemu dengan bawahan Kojima dan mulai cerita perihal Kuroda. Ternyata bawahan Kojima sudah tahu bisnis yang Kuroda jalankan sekarang. Tapi ia tidak akan mengusik Kuroda sebelum ada perintah dari Kojima. Di sisi lain, anak buah Kuroda yang waktu itu dipukuli Travis menghampiri Kuroda sambil mengeluarkan pisau dan memotong tangannya karena sudah membuat keonaran waktu itu. Tiba-tiba, iya, sayangnya pria itu dibedil. Padahal mah tuh enggeus we sembunyi atuh, jangan kasih Kuroda jadi ngawe, apes, dibunuh.
Setelah itu, anak buah Kuroda yang lain dan anak buah Chen mulai menghabisi anak buah dan para investor Kojima. Keesokannya Kuroda yang ada di tempat Chen menerima surat peringatan dari orang misterius. Bersamaan dengan itu, anak buah Kuroda disuruh berhati-hati pada orang-orang Kojima. Di sisi lain, Travis yang sedang kencan bersama Nayako berjanji ingin hidup bersamanya dan akan selalu menjaganya dari orang-orang yang jahat. Setelah itu, mereka mulai ngemplud. Ngenah! Promise me. Berganti pada guru Cheng mendatangi Chen sambil memperingatkannya agar tidak ikut campur dengan bisnis Kuroda sebab agen FBI sedang mencari pembunuh Chagub. Chen yang mendengarnya langsung memberitahu Kuroda. Seketika Kuroda rungsing saat mendengar kabar tersebut hingga ia menodongkan pistol pada anak buahnya. Tapi mereka menenangkan Kuroda dan mengajaknya berpesta. Malamnya Travis dihampiri Maide sambil memberikan info keberadaan Kuroda. Lalu Travis menghampiri Nayako dan memberikan tusuk konde karena ia kagum melihat tubuh Nayako yang seksi saat menggunakan kimono. Tak lama Mark datang membawa info perihal tempat penyelundupan heroin Kuroda. Lalu Travis menyuruhnya untuk memfoto tempat tersebut dan jangan sampai menggunakan senjata lagi seperti waktu itu. Nice to meet you. Paginya Mark mengintai tempat tersebut dari kejauhan hingga ia merasa tidak puas dan akhirnya masuk ke tempat itu. Saat di dalam, Mark mencari sana-sini tapi hanya menemukan potongan jari. Seketika anak buah Kuroda masuk dan Mark langsung menodongkan pistol sambil pergi. Come on, move over here. Back the fuck up, Inspector. Move over here. Move over here. Oh, really? Okay, well, I don't exist. Oh. You gonna dodge this? Di dalam mobil, Mark menceritakan kejadian tadi pada Travis. Mendengar hal itu, Travis marah sebab tindakan yang dilakukan Mark bisa mengancam nyawanya. Di markas CIA, orang suruhan AD Block sedang mengawasi Travis dari CCTV yang dipasang dari mobil anggotanya. Bersamaan dengan itu, Travis masuk dan langsung minta bantuan rekannya untuk mencari info lebih tentang Kuroda. Setelah itu, dugaan Travis benar kalau tujuan Kuroda membunuh Chagub agar ia bisa leluasa bertransaksi heroin dengan Burma di perbatasan. Ya, intinya ada akses jalan untuk menyelundupkan heroin antar negara. Saat hendak pergi, Travis dikasih tahu kalau Mark susah dihubungi. Berganti pada Mark sedang mengumpulkan data-data bisnis Kuroda, tapi sayangnya anak buah Kuroda langsung menangkapnya. Di suatu tempat, Mark dihadapkan pada Kuroda hingga ia memberitahu jika dirinya FBI. Tiba-tiba, Fuck me? Huh? iya, Mark tewas dibunuh Chen. Terlihat Travis mendatangi anak buah Kuroda langsung membunuh mereka dengan katana. Tak lama, asisten Kuroda kaget lihat rekannya mati dan langsung memberitahu Kuroda.
Berganti pada Kojima diminta rekan dan bawahannya agar segera bertindak karena Kuroda hampir menguasai dan membunuh satu persatu anak buah Kojima. Kemudian Kojima menyuruh anak buahnya untuk membalas dendam. Relax. Di waktu isuk alias pagi, Kuroda dengan Chen berdebat gara-gara Chen membunuh agen FBI waktu itu. Anak buah Kuroda dibunuh satu persatu. Setelah itu, Chen dihampiri Ling sambil memberitahunya kalau orang Amerika sahabat Chen ingin bertemu dengannya. Terlihat Kuroda menghabisi anak buah Kojima. Di lain sisi, anak buah Kuroda mendatangi Kojima yang sedang menyiram bonsai. Tiba-tiba, Time to go. berganti pada Kuroda CS ada di klub Fusion minta dilayani oleh Nayako. Ia pun gugup saat melayaninya hingga Kuroda curiga kalau Nayako menyembunyikan sesuatu. ちょっと失礼します。 Di saat Nayako hendak pulang, di lain sisi terapis bersama Kawamura dan Ling mendatangi markas Chen. Saat di dalam terapis lihat buku milik guru Cheng tergeletak di lantai dan ia beranggapan kalau Cheng sudah tewas. Seketika mereka cekcok dan mulai berkelahi. Siapakah yang eleh? Setelah Chen kalah, Maide memberitahu terapis Nayako sudah tewas. Terlihat terapis bersama Kawamura berencana untuk menyerang markas Kuroda dan menyuruh Ling diam di rumah saja. Di markas CIA seperti biasa, Adeblok menyuruh anak buahnya tetap menguntit terapis hingga ke tempat tujuan. Di lain sisi, Kuroda menerima kabar kalau Chen sudah mati dan mereka pun merayakannya. Bersamaan dengan itu, Kawamura dan terapis masuk. Tiba-tiba, satu persatu anak buah Kuroda tewas oleh mereka, lalu mereka berpencar untuk mencari di mana Kuroda. Kawamura yang terdesak dibantu Ling yang tiba-tiba datang. Berganti pada terapis lihat Konde Nayako ada di topi asisten Kuroda. Tiba-tiba, di lain sisi, Ling juga bertarung dengan asisten Kuroda. Siapakah yang menang? Ternyata Ling pemenangnya, namanya juga Ling, mirip hero di Mobile Legends. Terlihat Kawamura menemukan Kuroda langsung menantang duel, tapi sayangnya Kuroda memedianya. Licik maneh mah tuh, pecundang. Kemudian terapis datang langsung berduel dengan Kuroda. Fuck you.
Di waktu Janari terlihat mereka berdoa untuk almarhumah Nayako. Di lain sisi rekan terapis yang perempuan waktu itu, ia adalah agensi AI suruhan AD Block untuk melumuri Kuroda CS dengan cairan lengket. Entahlah cairan apa yang mereka pakai, saya juga tidak tahu. Tak lama, saat Maide di TKP, ia kaget melihat mayat dan semua ruangan dilumuri cairan agar menghilangkan sidik jari. Oh, ternyata itu adalah cairan yang menghilangkan sidik jari. Berganti pada bawahan Kojima diangkat menjadi ketua Yakuza setelah Kojima tewas oleh rekan-rekannya, di mana mereka melakukan sedikit ritual untuk mengangkat ketua baru. Sarepna alias sore menjelang malam, terapis yang lagi di taman mengingat kebersamaannya dengan Nayako, tapi mau gimana lagi kalau takdir tidak mempersatukannya, persatukanlah di kehidupan lain. Ending film, terapis disuruh menjalankan tugas lagi. Travis? Guess who? Terima kasih para sosmeder sudah menyaksikan alur cerita kali ini. Mohon maaf apabila upload kontennya sedikit lama dikarenakan saya ada urusan internal jadi gak sempat bikin narasi dan editing. Harap dimaklum, editing, narasi, dan dubbing dilakukan menggunakan dua anggota dalam satu tubuh. Sekian dari saya, jangan lupa saksikan alur cerita selanjutnya. Apa? Ngacang!